Ya, selamat buat yang menyerahkan anak hari ini. Saya percaya juga Roh Kudus akan mengajari Anda untuk menjadi orang tua yang berkenan ya. Orang tua itu jadi orang tua itu anak itu kan titipan dari Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Biar kita ini menjadi orang tua di mana ketika kita dititipin sama anak sama Tuhan, rencana Tuhan buat anak kita tuh benar-benar terjadi secara sempurna. Yusuf dan Maria dititipin dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus ya, dititipin bayi Yesus gitu ya di dalam kandungan Maria. Itu enggak mudah loh jadi Yusuf, jadi Maria, jadi orang tua ini kan enggak mudah ya Bapak Ibu. Dititipin anak, apalagi itu bayi Yesus, itu Tuhan Yesus. Kita juga dititipin anak jadi orang tua enggak mudah. Tapi gimana caranya supaya kehendak Tuhan punya kehendak buat anak kita, itu kehendak Tuhan terjadi secara sempurna lewat kita. Karena itu nanti ada poinnya sih dalam khotbah saya. Salah satunya itu adalah Roh Kudus mengajari segala sesuatu. Roh Kudus itu akan menolong dan mengajari kita menjadi orang tua yang tidak sempurna mungkin, tapi yang bisa bawa anak kita ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, selamat sekali lagi. Ya, sepanjang hari ini saya sampaikan firman Tuhan beda-beda temanya. Yang pertama saya bicara tentang hidup orang Kristen. Tadi ibadah kedua ini saya bicara tentang janji Tuhan bagi umatnya. Nanti ibadah 3 saya bicara tentang menguatkan hati. Ibadah keempat saya bicara tentang hati yang selalu siap. Ya, ibadah 1, 2 ini saya masih bicara tentang Roh Kudus karena bulan ini Roh Kudus. Tapi ibadah 3, 4 saya bicara tentang suara penggembalaan. Mari buka sama-sama saya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan untuk Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memberikan rohnya kepada kita. Kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Ya, Tuhan itu punya janji kepada kita. Tuhan itu Allah yang adil dan setia. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menepati. Janjinya itu banyak hal. Nanti kita akan pelajari ada 4 ini ya. Tuhan akan memberikan kita kuasa, Roh Kudus yang dijanjikan itu kepada Anda dan saya. Jadi kita ini tidak yatim piatu, kita tidak sendirian, ada roh Allah di dalam diri kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa itu? Janji Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran dan mengajari kita segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, karena dunia ini tidak benar Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak menerima dia. Makanya kalau anak Tuhan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan selalu akan mengalami penolakan. Entah dari sekitarnya, entah dari keluarganya. Kalau keluarganya tidak mengenal Yesus, dimulai dari keluarganya, lalu sekitarnya. Orang-orang sekitarnya itu akan menolak dia, saudara. Ada orang bilang gini, saya memilih dia orang Kristen, tapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak menjadi Kristen. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena dia berkata, karena lingkungan saya tidak ada orang yang seperti saya. Dan karena lingkungan saya tidak ada orang yang seperti saya sangat mengalami banyak kesulitan. Lihat saudara, orang itu kalau hidup dalam kebenaran akan mengalami penolakan karena dunia ini tidak benar. Sementara roh Allah, Yesus itu adalah kebenaran.
Dan Roh Kudus itulah roh kebenaran di dalam diri kita. Kita akan mengalami penolakan dimulai dari keluarga kalau keluarganya tidak kenal Tuhan. Lalu di sekitarnya, coba ajaib Tuhan ya. Kita akan mengalami penolakan dimulai dari keluarga, sekitar kita, bahkan sampai bisa semakin luas. Demikian juga kalau roh Allah itu turun atas hidup kita, maka kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi sebenarnya saudara, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran sehingga kita bisa menjadi saksinya. Nah, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 16 ayat 17. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus itu begitu Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia akan mencurahkan rohnya. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan begini. Coba lihat lagi, Yohanes 14 ayat 16. Ini semua tentang Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat, anak Tuhan tuh tidak punya roh yatim piatu harusnya. Dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Diberikan roh penolong, diberikan roh kebenaran. Dia akan mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Coba lihat lagi, Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, roh yang menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh apa lagi? Dikatakan roh penghibur, dia mengajarin segala sesuatu. Dia yang mengajarin, dia guru kita, mengajarin segala sesuatu. Semuanya dalam hidup ini, kita punya Roh Kudus yang mengajarinya. Wow, luar biasa. Saudara, janji Tuhan kepada umatnya adalah dia memberikan Roh Kudus itu. Roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, roh yang mengajari segala sesuatu. Roh yang menginsafkan akan dosa saudara. Dosa, kebenaran dan penghakiman. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda tidak bergaul karib dengan dia? Kenapa Anda tidak izinkan Roh Kudus itu berkuasa penuh dalam hidupmu, saudara? Saya ini agak tidak belok sih, tapi ketika saya tadi berdiri di sana, saudara, ketika menyembah tadi itu, Spirit, ya apa? Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus jelas berkata, beritahukan kepada mereka, jangan dukakan rohku. Jangan dukakan rohku. Saudara, roh kebenaran itu, roh yang menolongmu, roh yang membuat engkau tidak sendirian, roh yang menyertaimu selama-lamanya, roh yang mengajarimu segala sesuatu. Tapi engkau mendukakannya, engkau menolak dia. Sederhana cara menolaknya. Engkau tidak mengizinkan dia bergerak bebas di hati dan hidupmu. Engkau masih hidup dalam kepahitanmu. Engkau masih hidup dalam kekecewaanmu. Engkau masih hidup dalam keterikatan dosamu. Engkau masih hidup dalam keduniawian dan kedaginganmu. Itu mendukakan Roh Kudus. Bukankah dirimu adalah bait Allah? Bukankah kita inilah bait Allah? Langsung muncul ayatnya, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 atau tidak 1 Korintus 3 dulu ayat 17.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bait Allah, kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Tidak ada yang boleh pegang anak Tuhan. Tidak ada yang boleh macam-macam sama anak Tuhan. Tidak ada yang mau, kalau dia berurusan dengan bait Allah, yaitu Anda dan saya, dia berurusan dengan Tuhan. Tuhan kasih ayat ini dulu. Tapi bagian berikutnya Tuhan kasih ayat berikutnya. Dikatakan begini 1 Korintus 6, 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Itu tubuh. Ini badan, bukan punya kita. Ini sudah dibayar lunas. Ini sudah dibeli dan harganya mahal. Bukan pakai uang, bukan pakai harta benda. Pakai nyawanya Tuhan Yesus. Sudah membeli Anda dan saya. Dan bukan cuma itu. Dia memberikan rohnya kepada Anda dan saya. Roh penolong, roh kebenaran. Roh yang mengisafkan akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Roh penghibur yang membuat Anda tidak menjadi yatim piatu. Tapi why? Kenapa engkau menyakiti hatinya? Tapi kenapa engkau hidup sembarangan? Apakah dosa terlalu lebih menarik daripada Tuhan kita? Apakah dunia lebih menarik daripada Allah kita? Saudara, apakah dunia lebih menarik? Sehingga engkau memilih dunia lebih daripada Tuhan. Saudara, kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Tuhan jelas berkata, beritahu mereka, jangan dukakan rohku. Tuhan, Roh Kudus itu tempat bertatanya. Itu bukan di bait Allah ada Tuhan. Tapi tempat bertata tuh Roh Kudus itu di sini, di hidup kita. Tuhan berkata, bukankah engkau adalah bait Roh Kudus? Bukankah kamu bait Roh Kudus itu? Tuhan itu bertata di hidupmu, saudara. Di hidup Anda dan saya. Apakah dia betah? Apakah dia betah di sana? Ataukah Anda kasih ruangan bukan yang terbaik di dalam hidupmu? Tapi ruangan di gudang itu loh. Yang kecil, yang pengap, yang gak ada udara. Yang penuh banyak barang. Bahkan barang-barang yang gak perlu. Bukan ke gudang tempat barang yang gak perlu. Engkau taruh Yesus di sana, saudara. Sementara di ruang living roommu, di ruang keluargamu, tempat di mana TV-nya besar, wifi-nya paling nyambung, paling cepat, di mana sofanya paling empuk, di mana AC-nya paling dingin, di mana di situ mau cari makan apa, snack semuanya ada. Di situ tidak ada Yesus, tapi hanya ada Anda dan keluargamu, tapi melupakan Yesus. Ada di gudang, di pojokan, pengap, tidak ada udara, dan tempat barang-barang yang tidak dipakai. Saudara, kalau Yesus berharga, dia bukan ditaruh di gudang. Dia akan taruh di living room, tempat utama Anda. Tempat di mana yang paling bagus di rumah. Kalau kita punya rumah, kita kan pengen ada tempat-tempat tertentu, itu yang paling nyaman buat kita. Apakah Yesus di situ kalau di rumah hatimu? Dan bagaimana Yesus itu Anda taruh? Saya enggak pernah kok taruh Yesus di gudang. Saya enggak pernah taruh Yesus di tempat yang di belakang itu, enggak pernah. Saudara, kalau Anda enggak menuruti perintah-perintahnya, kalau Anda enggak taat, Anda sedang menggeser dia. Anda sedang meletakkan dia di gudang tempat itu, saudara. Ketika Anda enggak taat, ketika Roh Kudus mengingatkanmu, ayo doa, nanti Tuhan, nanti saya masih sibuk. Ketika engkau tidak taat, saudara, yang pertamanya Yesus mungkin di living room Anda, dia akan tergeser. Dia akan tergeser. Semakin Anda enggak taat, semakin dia akan tergeser. Semakin saudara, semakin Anda tidak taat, semakin Anda akan kecil mendengar suaranya. Sehingga semakin kita tidak taat, semakin dia akan berhenti bicara.
Dia akan berhenti bicara. Kalau dia sudah berhenti bicara, Anda sudah tahu ada di manakah Tuhan kita. Dia tidak lagi menjadi senter hidup kita. Tapi dia menjadi dia menjadi pribadi yang sudah tidak lagi segala-galanya buat hidup kita. Dan gitunya, kalau ada perlu, cari Tuhan. Come on, Tuhan itu pribadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu pribadi. Dan kalau untuk orang yang Anda sayangi aja, Anda benar-benar menjaga perasaannya, menjaga hatinya, menjaga bagaimana kita berkata-kata, bertutur sikap, bagaimana kita merespon. Apalagi buat raja di atas segala raja, Yesus namanya. Harusnya kita lebih awas lagi dalam hidup ini. Apakah perkataanku menyakiti Tuhan? Apakah perbuatanku menyakiti Tuhan? Apakah pikiranku ini menyakiti Tuhan? Kita akan lebih awas lagi. Kita ini bait Roh Kudus, tempat di mana harusnya Tuhan itu betah. Dan coba kalau Roh Kudus itu betah tinggal dalam hatimu, dia akan menuntunmu dalam kebenaran. Dia akan menuntunmu, dia akan menghiburmu di kala engkau susah. Pernah enggak ngalami di mana mungkin Anda susah lalu Anda cerita tapi Anda masih belum merasakan kelegaan? Masih di dalam hati ini masih sesak. Masih di dalam hati ini rasanya masih penuh. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Masalahnya tetap ada, tapi hatinya yang berbeda. Mengalami kelegaan. My best friend, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Saya kadang juga gitu, cuma nangis gitu. My best friend, nangis aja, nangis, cuma nangis doang. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Tuhan, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Daud tahu itu. Karena yang paling berharga di hidupnya itu bukan tahtanya, bukan hartanya, bukan bahkan semuanya boleh habis. Tapi jangan Roh Kudus, jangan Allah, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Dan cuma nangis. Keluar masalah masih ada. Tapi seperti orang yang gagah perkasa. Seperti ada kekuatan yang demikian rupa. Itulah roh penghibur diberikan kepada kita. Roh yang menginsafkan, roh yang hidup dalam kebenaran. Waktu pertama kali saya bertobat, saya ini hidupnya penuh dengan kepahitan dulu. Ketika saya bertobat Bapak Ibu Saudara, saya mulai datang ke Tuhan, saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab segala macam. Saya masih belum bisa membedakan itu suara Tuhan atau suara siapa gitu ya. Tapi saya tahu ini suara yang membawa saya kepada kebenaran. Suara itu lembut dalam hati. Setiap saya berdoa kalau malam, roh itu berkata ampuni. Ada momen dalam hidup saya waktu itu saya pahit juga. Ampuni orang itu, ampuni. Ya, di momen hidup saya waktu itu ya, waktu saya masih pelajar, ya saya pernah pahit dengan orang tua laki. Tuhan berkata, begitu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, di dalam hati Tuhan berkata, ampuni, ampuni. Saudara, saya berkata, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan yang akan memampukan. Lucu cara Tuhan itu. Lucu, dia itu menginsafkan akan dosa, dia roh kebenaran. Kalau dia benar itu anaknya tidak benar, mana yang tidak benar itu dibetulin sama Tuhan. Mana yang tidak benar itu dibetulin. Dan hari itu Tuhan lihat hati saya yang tidak benar. Hati saya masih mungkin banyak banyak yaitu sampahnya. Saya bilang saya mau Tuhan. Tuhan tuntun. Bukankah dia roh kebenaran yang menuntun dan mengajari segala sesuatu. Saya diajari cara mengampuni. Saya masih ingat pulang waktu itu liburan sekolah pulang ke rumah.
Saya ngomong sama orang tua saya gitu ya. Saya ini makanya kalau ingat-ingat masa lalu itu malu saya. Ngapain kayak gitu, padahal orang tua saya sih gak salah apa-apa. Namanya ya, orang itu ya iblis bisa aja menabur benih. Saya juga kecil gak pernah dipukulin atau apa, enggak. Tapi saya kecewa aja. Lalu sampai suatu ketika saya masih ingat waktu itu saya mau pergi malamnya ketemu dengan teman-teman. Karena saya kan baru pulang nih dari kuliah liburan. Saya mau reuni sama teman-teman. Mama saya enggak ada, saya pamit sama papa saya. Biasanya tuh saya jarang ngomong kalau seperlunya. Tapi hari itu saya bisa ngomong. Dan bahkan kalau biasanya minta sesuatu selalu mintanya sama mama saya gitu ya. Tapi hari itu karena ada mama saya enggak ada, papa saya. Waduh, mau ngomong aja bergumulan, tapi nanti malam mau ada acara. Gimana? Roh itu mengajari segala sesuatu. Saya masih ingat, saya bilang sama papa saya, Pak, nada saya juga bagus, biasanya nadanya tinggi terus. Pak, Lani nanti malam mau pergi. Oh ya, mau gimana? Mau jalan-jalan sama teman-teman. Boleh minta uang enggak, Pak? Ambil aja. Papa saya sih enggak ada masalah, saya yang lagi masalah. Orang kan gitu, saudara. Tapi hari itu saudara, tahu enggak, itu kemenangan saya. Roh Kudus mengajari saya untuk berkata-kata dengan benar. Saya selesai ambil uang, saya balikkan badan, saya nangis. Seperti ada sesuatu yang keluar, diambil. Itu mungkin ya itu kekecewaan dan hati yang salah Tuhan ambil. Lalu setiap saya berbuat baik kepada orang tua saya, diambil sama Tuhan. Itu roh mengajari segala sesuatu. Makanya saya percaya satu hal, kalau orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti orang itu hidupnya benar. Kalaupun dia belum sempurna, dia sedang OTW ke sana. Kenapa? Karena dia mengizinkan Roh Kudus itu menolong dia. Dia mengizinkan Roh Kudus itu mengajari segala sesuatunya untuk dia hidup benar seperti kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saudara, seandainya hari itu saya tidak taat, saya sudahlah, enggak usah, nanti malam enggak ada masalah, enggak ada masalah juga. Nanti malam enggak usah makan-makan juga enggak ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya satu hal, segala situasi, kondisi diizinkan Tuhan terjadi, sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita sedang berproses. Tuhan sedang menjadikan kita indah sesuai dengan pemandangannya, katakan amin. Harusnya enggak usah makan-makan, it's okay. Tapi nothing happen. Tapi Tuhan itu ajarin saya untuk hidup dalam kebenaran. Dan saudara, begitu saya taat, semakin saya disempurnakan. Sesuatu seperti diambil. Taat, sesuatu seperti diambil. Taat, sesuatu seperti diambil. Sampai Anda tahu, Bapak Ibu Saudara, hidup saya ini dan suami saya menjadi berkat dan teladan buat orang tua saya. Nah, seandainya saya tidak taat, saudara, maka Roh Kudus itu akan yang pertamanya menguasai seluruh hidup saya. Dia akan diam, dia akan mundur. Semakin saya tidak taat, dia akan mundur, saudara. Semakin saya tidak taat, dia akan mundur. Sehingga saya tidak bisa dengar lagi suaranya dengan jelas. Dengan sayup-sayup, bahkan sampai akhirnya Tuhan berhenti bicara. Ketaatan itu membuktikan bahwa ketaatan itu membuat Roh Kudus itu berkuasa penuh dalam hidup kita. Karena itu kenapa sebagai orang Kristen selalu diminta untuk taat. Apabila engkau menuruti perintah-perintahku, taat, saudara. Karena ketika engkau taat, saudara, ya ini roh, ini daging. Ketika Anda taat, Anda arahnya ke sini. Semakin Anda taat, semakin Anda ke sini. Semakin Anda taat, semakin Anda ke sini. Tapi coba lihat, semakin taat akan menjauhi daging. Semakin taat akan menjauhi daging. Makanya orang yang taat dan hidup dengan Roh Kudus sungguh-sungguh, dia akan menjauhi dosa. Kenapa? Karena dia memang semakin menjauh dari dosa. Karena dia semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Roh Kudus. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak taat, berarti Anda memilih di sini, saudara. Semakin tidak taat, semakin memilih di sini. Sementara Roh Kudus ada di sana. Bukan Roh Kudus yang menjauhimu, Anda yang menjauhi dia.
Anda yang menjauhi dia. Sama seperti orang bicara. Kalau bicara dekat begini. Apa kabar? Suaranya lirih, bisa dengar jelas. Betul? Semakin jauh, agak jauh ke sana. Apa kabar? Suaranya keras, dengernya semakin kecil. Tambah jauh, tambah keras saudara. Tambah keras gitu. Nah saudara, kalau dekat, suara Tuhan sekecil, volumenya kecil paling minim. Anda bisa dengar. Kalau dekat sama Tuhan. Tapi semakin jauh, Tuhan teriak aja Anda gak dengar saudara. Tuhan teriak aja, dengarnya itu kecil di telinga saudara. Oleh karena itu kenapa orang yang menjauh dari Tuhan, padahal jelas-jelas itu salah, itu gak benar. Tapi dia gak bisa lihat. Dia gak bisa menangkap itu. Kenapa? Dia buta, udah dibutakan. Nah saudara, demikianlah Roh Kudus. Ayo jangan dukakan rohnya. Jangan dukakan Roh Kudus dalam hidup Anda. Itu rohnya diberikan kepada Anda dan saya. Saudara, dia berharga, dia mulia. Jangan kasih tempat rumah hatimu yang paling pojok, yang paling jelek. Jangan. Kasihlah rumah yang terbaik di hatimu untuk Roh Kudus, untuk Roh Allah itu tinggal. Dan kalau dia suka, disukakan. Oleh karena engkau saudara, lihat. Segala sesuatunya, dia akan menolongmu. Engkau tidak sendirian. Ada penolong, bahkan bukan cuma penolong. Roh Dunamos. Dia roh yang gagah perkasa itu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua saudara, janji Tuhan kepada kita umatnya apa saudara? Menyediakan Tuhan, menyediakan tempat bagi kita di surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara, kekristenan, iman kekristenan harus terus dijaga. Kenapa? Karena ada masa Tuhan akan kembali, Yesus akan kembali. Nah ketika dia kembali, kita ini siap enggak? Apakah kita masih sefrekuensi dengan Tuhan kita? Apakah kita masih, pelita kita masih menyala? Apakah kita masih hidup di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah meninggalkan Tuhan? Iman kekristenan tidak bisa diwariskan, saudara. Anda harus menjaganya. Anda harus memeliharanya. Anda harus benar-benar menjaganya dan memeliharanya dengan takut akan Tuhan. Orang tua kita Kristen tidak otomatis. Kita Kristen, iya kalau secara agama. Tapi belum tentu orang tua kita takut Tuhan. Lalu dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Anaknya otomatis sungguh-sungguh. Enggak otomatis. Tapi kecipratan ya. Karena dia lihat teladan orang tuanya. Tetapi iman anak itu harus tetap personal sama Tuhan. Dia bisa pakai iman bapak ibunya bisa. Tapi iman dia kepada Tuhan pun harus secara personal. Nah saudara, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan kurang baik apa coba? Yesus pergi ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi kita tidak dibiarkan sendirian di muka bumi. Tuhan tahu muka bumi penuh dengan kesengsaraan. Tuhan tahu di muka bumi ini penuh dengan masalah, sakit penyakit, kegelapan. Tuhan tahu, tapi dia memberikan kepadanya roh penghibur bagi Anda dan saya. Lalu saudara, bukan cuma pergi ke surga setelah itu, that's it, no.
Dia sedang menyiapkan sesuatu bagi Anda. Menyiapkan tempat bagi Anda dan saya. Supaya apa? Supaya ketika dia kembali, dia akan bawa Anda dan saya ke sana. Wow, betapa baiknya Bapak kita itu. Label Bapa yang baik itu sungguh Yesus kita. Itu sungguh bukan cuma sekedar label. Tapi karakternya dan bahkan hidupnya selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Di sana disiapin tempat. Lalu di surga enak. Cuman adanya sukacita, pujian, penyembahan. Makanya kalau di bumi tidak suka pujian penyembahan, yang datangnya cuman khotbah aja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, di surga itu nanti pujian penyembahan doang. Ya, ini bukan menyindir, menabrak saudara ya. Jadi di sana pujian, penyembahan, sukacita. Wah, senang, damai. Dan coba Yesus tidak cuma dinikmati sendiri. Dia sediakan buat kita. Nanti waktunya kita ini kontraknya nggak tahu, masing-masing beda-beda. Masa kontrak kita ini loh beda-beda. Jangan berpikir masih muda, tenang hidup foya-foya. Masa muda sekarang kita juga tidak tahu waktunya. Kalau waktunya sudah habis, dia akan datang saudara. Dia akan membawa kita ke tempat di mana Yesus itu berada. Surga itu ada. Kalau surga itu ada dan nyata, neraka juga ada. Neraka juga nyata. Karena itu saudara, pilih mana? Surga apa pilih neraka? Siapa yang pilih surga? Angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan berarti milihnya neraka loh saudara ya. Masih ada kesempatan nih. Saya masih belum tutup loh pertanyaannya. Siapa yang memilih surga? Amin. Ayo semua bilang, kasih tahu kanan kiri. Gak asik loh tidak ada kamu di surga. Ya saudara. Karena itu jaga iman kekristenan ini. Jangan karena apapun di muka bumi ini Anda jual iman kekristenan. Ingat ya, hidup tidak semakin baik. Hidup tidak semakin mudah. Banyak tantangan, perang di mana-mana. Tapi ingat, jangan pernah jual hak kesulungan kita dengan semangkok kacang merah. Jangan jual iman kekristenan kita. Ingat, kita menjaganya itu untuk sebuah tujuan. Loh saudara, kalau kita melakukan sesuatu ada tujuannya itu sebuah sukacita yang besar, betul enggak? Coba Anda bayangkan Anda lakukan sesuatu tapi Anda tidak tahu ujungnya. Anda akan malas. Anda akan ini mau kemana sih? Tujuannya apa sih? Tapi kalau Anda tahu tujuannya itu kemana, yaitu ke surga. Dan surga itu yang Anda nantikan bukan? Maka Anda hari ini tahu apa yang Anda lakukan dan kerjakan. Anda akan bekerja di dalamnya. Anda akan berusaha untuk menjaga iman kekristenanmu untuk sampai kepada akhirnya. Setuju dengan saya, katakan amin. Jauhi dosa. Jangan jangan kesana saudara ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa janji Tuhan buat umatnya? Yang ketiga, Efesus 1 ayat 20 sampai 21, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Janji Tuhan buat umatnya yang ketiga, kita diberi kuasa dan otoritas atas segala sesuatu. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, setiap kuasa apapun di muka bumi ini tunduk di bawah kaki kita. Maksudnya kuasa-kuasa kegelapan ya. Kuasa-kuasa roh jahat, bukan kuasa-kuasa dalam pemerintahan. Kita dalam pemerintahan kita harus tunduk pada pemerintahan di mana kita berada. Tapi maksudnya kuasa-kuasa kegelapan, semuanya itu ada di bawah kaki kita. Tunduk.
Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lihat Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ada kuasa dan otoritas yang dari Tuhan. Luar biasa ya. Kalau Anda baca, Tuhan itu selalu pakai otoritas, itu selalu identik dengan perkataan. Makanya anak Tuhan, maaf kata, perkataannya harus dijaga. Karena ini bisa menjadi mata air kebenaran atau mata air kehidupan, ataukah mata air yang kebinasaan. Karena otoritas itu selalu identiknya dengan perkataan, pakai perkataan. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Semua pemerintah-pemerintah itu ada apa yang ada di muka bumi ini jauh lebih tinggi. Kita tuh jauh lebih tinggi dari semua pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini ya, kuasa-kuasa kegelapan. Pakai apa itu? Memerintahkannya pakai otoritas dan pakai perkataan. Karena itu orang Kristen kita harus jaga perkataan kita. Ini menjadi kehidupan atau menjadi kematian itu dari sini, saudara. Sumbernya dari sini, jagalah hatimu. Karena gini, kalau orangnya tidak benar, dia tidak berotoritas. Kebenaran, saudara, iblis itu bisa mendeteksi orang ini benar apa enggak. Nggak usah bilang aku orang benar, nggak usah. Dari spiritnya nggak tahu ya ada hawa apa gitu. Tapi kalau orang itu hidup dalam kebenaran, saudara, roh jahat itu bisa kerasa, ya, dia bisa kerasa. Dan dia nggak mau diperintahkan, lihat, memerintahkannya itu selalu pakai mulut, saudara. Nggak bisa ngusir roh jahat cuma di dalam hati, lihat-lihatan gitu, berharap Roh Kudusnya keluar, nggak bisa. Kita harus perintahkan, hai roh jahat, pergi dari orang itu. In the name of Jesus. Pergi dalam nama Yesus. Perintahkan pakai mulut. Jadi saudara, ada kebenaran dalam batin, perintahkan pakai mulut. Itu ada otoritas. Nah, Anda bisa bayangkan. Kalau batinnya tidak benar, mulutnya nggak benar, nggak bisa. Batinnya benar, mulutnya juga pasti benar. Karena apa yang ada di hatimu itu keluar dari mulutmu. Perbendaharaan hatimu itu terucap dari perkataan kita. Jadi saudara, ini senjata ini. Orang Kristen senjatanya itu di mulutnya. Karena lewat mulut ini mengaktifasi kuasa Tuhan. Mengusir setan dan mengadakan mujizat, punya kuasa dan otoritas atas segala sesuatu. Lihat, Tuhan kalau berkata kan mesti begitu. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Pakai mulut, saudara. Lalu orang itu angkat tilamnya, dia jalan. Efata, terbukalah. Pakai mulut, terbuka, saudara. Jadi ini pintunya. Pintunya untuk mengaktifkan kuasa Tuhan. Karena itu kita harus jaga perkataan kita ini. Nah saudara, saya ada cerita, ini kisah nyata. Enggak tahu pastor saya pernah cerita enggak, saya kok tiba-tiba izinnya di sini ya. Suatu ketika pastor saya sama satu gembala gitu ya, kita waktu itu belum jam kantor, cari apa itu ya, di sungai kecil gitu ya, di dekat sekretariat waktu itu. Cari sungai kecil, lalu tiba-tiba pastor saya melihat handphone, saudara. Handphone waktu itu zaman yang poliponik gitu loh ya. Berarti zaman dulu udah. Handphone, wih nemu handphone katanya Pastor Sam. Lalu diambil. Dilihat-lihat loh kok kayak handphoneku ya. Sungguhan handphonenya Pastor Sam jatuh di sungai. Sudah gembira ternyata handphonenya sendiri. Setelah itu waduh mati dong handphonenya. Ya, lalu mungkin dibukain atau apa ya nggak tahu ya. Tapi ini yang dilakukan oleh Pastor Sam. Handphonenya didoain, saudara. Didoain. Mungkin karena hawa panasnya bisa nyala ya. Tapi yang saya percaya itu kuasa Tuhan. Didoain. Dalam nama Yesus, handphone nyala. Handphone nyala gitu ya. Saudara, nyala. Satu garis. Nyala, saudara. Wah, ada kehidupan.
Doain lagi. Akhirnya nyala atau mati? 2 kali setengah nyalanya, gambarnya udah setengah. Doa 3 kali mati, saudara. Pastor Sam saksi nih waktu itu, khotbah cerita. Ada jemaat, saudara dengar kan khotbahnya. 4 kalinya nyala, masih ada cerita lain. Ternyata 4 kalinya didoain lagi nyala, saudara. Udah ya, enggak jadi almarhum berarti ya. Nah, setelah itu kan waktu khotbah cerita. Nah, ada jemaat itu dengar, saudara. Pulang-pulang kulkasnya jemaat itu rusak, saudara. Lalu apa yang dilakukan? Didoain. Dia bilang, Tuhan aku memanggil, maksudnya kalau Pastor Sam bisa doain handphonenya, saya doain kulkas. Saya doain. Didoain, saudara. Tidak tahu mungkin dia gimana doanya ya. Dia mungkin, Tuhan aku berdoa, sembuhkan kulkas ini atau gimana. Sungguh loh saudara, setelah itu selesai doa apa? Jenggerung, sembuh saudara kulkasnya. Jangan dipraktekkan, apalagi ya, ada barang rusak di rumah ya. Saya mau cerita gini loh, Tuhan kita tuh kadang gitu loh, untuk perkara-perkara sepele sederhana. Tuhan itu bisa menjawab doa. Halo, katakan amin. Tuhan bisa menjawab doa sesederhana itu asal kita percaya. Asal kita percaya, jangan lagi dipraktekkan Tuhan kasih parkiran. Siapa yang sering lakukan itu? Saya nggak sering sih, tapi saya pernah lakukan itu. Tuhan kasih parkiran, tolong Tuhan gitu ya. Saudara, Tuhan nggak kengangguran sih. Tapi maksudnya untuk perkara hal-hal sederhana gitu aja loh. Tuhan kasih loh. Tuhan kerja. Setuju dengan saya? Iya kan? Apalagi untuk perkara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mungkin sesuatu yang benar-benar Anda perlukan. Pasti dia lakukan. Pasti dia kerjakan. Ada kuasa itu. Kuasa untuk dan otoritas atas segala sesuatu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kepada kita memberikan kita kuasa untuk kita menjadi saksinya dan menyertai kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Roh Kudus itu janji Tuhan kepada kita, dia akan memberikan rohnya yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Roh yang membantu kita untuk menjadi saksinya, memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi. Saya buka aja contohnya, saya bagikan ini tadi di pagi. Contohnya yaitu Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, Matius 26 ayat 69 sampai 70. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Simon Petrus contohnya, sebelumnya dia menyangkal Yesus. Ketika Yesus mau disalibkan, dia menyangkal Yesus. Ini orang yang sama-sama loh sama orang Nazaret itu. Tapi dia berkata, aku enggak tahu siapa orang itu. Petrus menyangkal. Tapi begitu roh Allah itu turun atas hidupnya, dia beroleh keberanian, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 9. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Petrus begitu dapat kuasa dari Roh Kudus turun atasnya, dia punya keberanian. Sehingga pada waktu itu kalau di Kisah Para Rasul Anda baca, dia dihadapkan mahkamah agama, dia tidak takut. Sebelumnya dia menyangkal Yesus, enggak, aku tidak kenal orang itu. Aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam dirinya, dia punya keberanian menghadapi mahkamah agama. Dia tidak takut dan dia tidak menyangkal Yesus. Saya tutup dengan ini, berapa tahun 2000 sekian, waktu itu saya KKR, saudara, KKR Kuasa Kasihnya di kota Jember. KKR Kuasa Kasihnya itu KKR kesembuhan, saudara. Ya, nah waktu itu biasanya Pastor Sam yang khotbah, hari itu saya yang khotbah. Saya ingat kalau biasanya
khotbah begitu 3 hari, tidak keluar kemana-mana, hanya di dalam kamar berdoa bersekutu, tidak makan minum juga, berpuasa. Di hari ketiga, nanti malamnya ini KKR-nya saudara, di hari ketiga itu. Biasanya pengalamannya beda-beda. Hari pertama pengalamannya apa gitu, 2 apa ya. Ini yang hari ketiga saya ceritakan. Di hari ketiga itu hati saya bukan gelisah yang seperti apa. Saya sudah siap-siap Bapak Ibu Saudara, karena sudah menunjukkan jamnya mau KKR. Waktu itu jam 6 malam ya, saya sudah siap-siap dari jam 2 itu udah siap-siap Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika siap-siap hati itu seperti gelisah, bukan gelisah yang seperti apa saudara ya. Ternyata sebelum KKR itu ada iblis menabur benih di dalam pikiran dan hati saya. Tidak ada loh orang perempuan dipakai Tuhan, gitu saudara. Mana bisa kamu dipakai Tuhan. Nanti tidak akan ada kesembuhan. Wah terus saudara, masa bisa kamu? Jangan-jangan kamu tidak bisa berkata-kata apa-apa. Terus ditabur di kepala saya ini saudara. Pada waktu itu perempuan dipakai Tuhan itu jarang Bapak Ibu Saudara. Saya merasa pun sekarang masih belum ya, masih jauh pemakaian Tuhan. Tapi maksudnya itu bapak-bapak, pria-pria. Intimidasi itu datang. Sampai satu titik saya masih ingat di tempat tidur itu saya berlutut saudara, satu titik tertentu gitu. Tiba-tiba seperti ada keberanian Bapak Ibu Saudara, tidak tahu datangnya dari mana, yang saya tahu itu Tuhan. Saya tahu bahwa ini tidak benar, ini bukan dari Tuhan. Lalu saya berlutut, dan ketika saya berlutut saya nangis sejadi-jadinya saudara. Lalu saya ingat perkataan Tuhan gini, kamu akan berdiri di hadapan raja-raja, aku akan membawamu berdiri di hadapan raja-raja. Oh saya ngerti, ternyata saya sedang berhadapan dengan roh minder saudara. Roh minder. Saya background dari orang yang minder, dan roh itu datang lagi sekali lagi sebelum KKR besar. KKR-nya itu di stadion, itu stadion bukan sepak bola kok itu ya, stadion apa ya itu ya, di GOR, di kota Jember itu, di GOR, satu GOR itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata roh minder itu datang lagi di tengah-tengah nanti malam mau acara besar, dan saya tahu hari itu. Lalu saya hardik roh itu, saya berkata, hai roh minder, pergi dalam nama Tuhan. Roh minder itu sudah diusir pertama kali waktu saya terima Yesus Bapak Ibu Saudara. Tapi itu datang lagi dengan spiritnya sama, tapi rupanya itu beda. Dia mengintimidasi saya. Lalu Tuhan jelas berkata, yaitu kamu akan berdiri di hadapan raja-raja, aku akan pakai kamu. Saudara, malam itu banyak terjadi kesembuhan, dan itu semua all about Jesus, not me, bukan kita, tapi semua karena Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Diberi keberanian untuk memberitakan Injil, diberi keberanian untuk bersaksi. Saudara, itu Roh Kudus dalam diri yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya, thank you Tuhan Yesus.